Ada luka yang tak pernah terlihat, tapi duduk diam di ujung ranjang setiap malam. Ia tidak berisik, tidak juga dramatis. Ia hanya menatapmu, dingin, menunggu kamu jujur pada dirimu sendiri. Kamu menyapanya dengan diam, lalu pura-pura tidur, berharap besok pagi ia sudah lenyap. Tapi luka itu bandel. Ia tahu alamatmu. Ia selalu pulang ke dalam dada, meski kamu sudah ribuan kali bilang, "Jangan kembali." Orang bilang, waktu akan menyembuhkan. Itu kalimat paling basi yang pernah kita dengarkan. Nyatanya waktu hanya lewat. Ia tidak pernah peduli apakah kamu sudah sembuh atau masih berantakan. Yang benar-benar menyembuhkan itu keberanianmu untuk membuka perban, menatap nanahnya, lalu berkata, "Ya, ini memang menyakitkan. Tapi ini punyaku, dan aku akan belajar berdamai dengannya." Lucunya, manusia suka pura-pura baik-baik saja. Kita ahli dalam menyembunyikan reruntuhan di balik senyum ramah. Kita menertawakan lelucon di meja makan. Padahal, di dalam dada ada suara gaduh yang tak pernah benar-benar diam. Kita pandai memakai topeng, tapi lupa, topeng itu berat, dan suatu hari akan membuat lehermu patah. Kamu mungkin sering berharap ada seseorang yang datang, mengetuk pintu, membawa pelukan, lalu berkata, "Tenang, aku akan memperbaiki semuanya." Sayangnya hidup tidak bekerja seperti film. Kadang orang yang kamu harap jadi obat, justru menambah luka baru. Kadang yang kamu kira rumah, ternyata hanya halte singgah yang bahkan tak punya kursi untukmu duduk. Maka pada akhirnya, yang benar-benar bisa menyelamatkanmu, ya cuma dirimu sendiri. Menyakitkan? Iya. Kesepian? Banget. Tapi di kesepian itulah kamu akhirnya bisa mendengar suara hatimu sendiri yang selama ini kalah bising oleh keramaian. Ingat ini. Jangan biarkan luka lama menyewa ruang di dadamu tanpa bayar kontrakan. Kamu bukan barang rusak. Kamu hanya karya yang belum selesai dicetak. Tidak semua yang pergi itu kehilangan. Kadang itu cara semesta menyingkirkan beban yang terlalu berat untukmu. Orang-orang akan menasihati, "Sabar, nanti juga sembuh." Tapi sabar bukan berarti diam. Sabar itu bukan pasrah. Sabar adalah berani menahan rasa sakit tanpa kehilangan akal sehatmu. Sabar adalah duduk bersama luka, menatap matanya, dan berkata, "Aku tahu kau ada, tapi aku tidak akan membiarkanmu memimpin hidupku." Malam-malam memang kejam. Ia bisa mengupas habis semua pertahananmu, lalu meninggalkanmu telanjang dengan ingatan-ingatan yang menusuk. Tapi malam juga jujur. Ia tidak pernah pura-pura. Ia hanya memperlihatkan isi hatimu yang sesungguhnya, tanpa dekorasi palsu dari siang hari. Kalau malam ini terasa berat, baringkan kepalamu di bantal, bukan di pundak orang yang hanya datang kalau butuhmu. Tidurlah. Besok kamu tetap akan bangun dengan tubuh yang sama, hati yang sama, tapi diberi satu kesempatan baru, memilih untuk tetap hancur atau mulai menyusun kepinganmu lagi. Dan kalaupun hari-hari berikutnya masih terasa sesak, tidak apa-apa. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sembuh. Tidak ada lomba siapa yang paling kuat. Yang penting adalah kamu tetap berani berjalan, meski jalannya tertatih. Karena pada akhirnya, luka tidak selalu hilang. Ada luka yang selamanya tinggal, hanya saja ia belajar mengecil, tak lagi sekuat dulu. Dan tugasmu bukan menghapusnya, tapi hidup berdampingan dengannya, tanpa lagi membiarkannya mengendalikanmu. Hidup bukan soal siapa yang paling bahagia, tapi siapa yang paling berani untuk bertahan, meski jiwanya penuh retakan.